Pajajaran, tempat insan terbaik Indonesia menimba ilmu di tanah legenda. Untuk menghasilkan insan-insan terbaik yang mampu mengembangkan dan memajukan ketahanan pangan hewani dalam negeri, maka hadirlah Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran memantapkan visinya untuk menjadi fakultas yang mempunyai komitmen terhadap keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan ramah lingkungan, serta berdaya saing internasional pada tahun 2024. Sebagai fakultas peternakan terdepan di dalam terutama di sini konteksnya adalah dari Tridharma adalah pendidikan di dalam menghasilkan tadi generasi unggul. Kita sangat atau harus ya menghasilkan lulusan fakultas peternakan yang kemudian mereka metamorfosa menjadi generasi unggul. Generasi unggul di sini yang dimaksud adalah tentu saja sumber daya manusia berpendidikan S1 yang adaptif dan kreatif. Perkembangan berbagai masalah yang tampaknya hanya bisa diselesaikan secara interdisiplin. Dengan demikian, generasi unggul ini adalah bagaimana kita menyiapkan mereka menjadi adaptif yang harus dikemas dalam kurikulum sejak mereka menikmati pembelajaran, memetik pengalaman belajar, kemudian membentuk dirinya menjadi tadi tidak hanya punya ijazah S1 tapi juga adaptif. Kemudian kreatif, karena kita adalah kampus Unpad yang kampus terbaik lah di Indonesia, maka tentu saja kita harus jamin mereka punya pengetahuan di bidang peternakan pastinya, punya keterampilan atau skills, dan yang tak adalah punya sikap atau karakter. Jadi dengan MBKM, bagaimana caranya SDM sebagai generasi unggul itu bisa anggap saja MBKM sebagai suatu kendaraan, kita menggunakan kendaraan itu, maka tadi maksud daripada grand launching MBKM menghasilkan generasi unggul mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi dalam MBKM mereka juga diminta belajar mandiri dan kita kebetulan juga dalam bertransformasi menuju hybrid university. Hybrid learning itu adalah menghendaki mahasiswa belajar mandiri sebetulnya. Dan begitu di luar kampus, tentu dalam kesempatan ini tentu kami terima kasih mitra kerja Fakultas Peternakan, JAPFA, dan lain-lain itu siap menjadi tempat belajar atau tempat magang atau tempat-tempat mereka memberikan pengetahuan-pengetahuan update di bidang peternakan. Karena tantangan ke depan begitu luar biasa, tantangan dan peluangnya begitu besar, dan kita telah menerima amanat mendidik mahasiswa yang dititipkan pada Unpad dan pada Fakultas Peternakan untuk tadi kita jamin mereka menjadi generasi yang unggul. Saya sebagai rektor tentu akan mendukung apa-apa yang menjadi penjabaran rencana strategisnya. Mari kita jalankan dengan komitmen tinggi dari pimpinan, dari dosen, tentu dari mahasiswa, tenaga pendidikan, dan tentu harus terus-menerus menjaga kemitraan kita dengan industri dan perguruan tinggi lain di dalam negeri dan di luar negeri. Kita ingin mewariskan mereka dengan value Unpad, tentu saja tadi mengenai sikap, karakter, keunpadannya itu memang harus tetap diwariskan. Tentu saya senang dan ingin mendukung apa yang dikerjakan oleh Fakultas Peternakan demi untuk menghasilkan lulusan Fakultas Peternakan betul-betul yang tadi unggul, bisa menjadi kontributor pada pembangunan bidang peternakan di Indonesia, tentunya bahkan mungkin di global. Insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, banyak kemudahan yang kita akan dapatkan karena saya lihat hari ini kita sepakat untuk menjalankan itu. Alhamdulillah Fakultas Peternakan
menerima hibah program bantuan kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021 dari Dikti. Dan ini adalah hibah yang satu-satunya yang diterima di lingkungan Universitas Padjadjaran. Nah, sekarang progresnya itu sudah mencapai 80%. Kemudian dengan hibah tersebut kita bisa merampungkan pedoman akademik ya, yang berupa buku 1 pedoman MBKM, kemudian SOP dan mendukung proses kegiatan MBKM. Nah, dalam progresnya kita sudah merevisi beberapa RPS, kemudian dengan proyek based learning dan case method ya. Kemudian ke depan juga kita akan melakukan workshop dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam bidang MBKM ini. Kemudian outputnya semua RPS sudah memenuhi standar dan repot membuka MBKM. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kaprodi dan tim yang sudah berkontribusi dalam penyelesaian hibah MBKM tersebut dan program MBKM berjalan dengan lancar. MBKM ini juga tidak terlepas dari kerjasama kita dengan stakeholder, terutama dengan industri, kemudian juga dengan masyarakat, sehingga menjadi lebih luas lagi. Dengan adanya MBKM ini, mahasiswa mendapatkan 2 sekaligus proses pembelajaran, baik itu teori maupun experience ya, atau pengalaman di luar kampus, sehingga dua-duanya menjadi bekal yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga ketika lulus, para lulusan tersebut sudah mempunyai kompetensi dan siap berkiprah di dunia peternakan maupun di dunia kerja dan di dunia bisnis. Merupakan suatu kehormatan untuk saya untuk bisa hadir di sini, sharing tentang program kami yang mendukung MBKM, ya. Kami namakan Bertani untuk Negeri, yang kita harapkan dapat menciptakan pemimpin masa depan di sektor agriculture, sekaligus membantu petani Indonesia untuk sukses dalam menciptakan profesional agriculture. Ada 4 kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Tentu ini perlu pemahaman yang utuh bagaimana caranya suatu mata kuliah atau suatu kegiatan bisa dikonversi ke dalam mata kuliah yang ditawarkan dalam satu semester yang bersamaan dengan kegiatan mahasiswa tersebut.